Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pasien saya yang masih fresh sama habis mandi, habis rawat-rawat ya rupanya. Kita budaan juga. Namanya Nyonya Revi. Iya. Mbak Revi siapa namanya Mbak? Revi Mariska. Mbak Revi Mariska. Usianya berapa men? 23 tahun. Usia 23 tahun. Beliau melahirkan kemarin. Anak pertama dengan berat 4 kilo. 4 kilo. Ya Allah. Kita tanya ceritanya bagaimana bayi tersebut bisa sampai 4 kg anak pertama dan lolos ya meskipun Iya, dengan bantuan siapa wong pira ngeden wong papat nggih sampean berarti ya. Iya. Jadi beliau melahirkan masih usia 38 minggu. Tapi bayinya sudah 4 kilo. Prediksi USG 3 kilo 4 on bulan kemarin ya. Iya. Bulan kemarin prediksinya itu 34. Tapi karena memang nggak diet, karena kan USG kalau bulan kemarin itu 34 itu kan sudah besar Mbak. Iku sama nggak berpikiran nggak bayiku tambah gede kok lari nggak ya? Ya, tapi udah sibuk, tapi kayak gak bisa nahan gitu kan, katanya disuruh diet kentang. Saya gak suka kentang gitu. Roti? Kalau roti kan katanya kemarin bidangannya juga ya banyak karbo gula. memang. Ya, itu karbo. Iya. Maksudnya Saman suka emak apa? Nasi, porsi banyak. Sebenarnya enggak sih Bu, tapi pas M3 itu kenapa enggak cepet lapar? DM3 itu cepet lapar karena bayinya juga semakin besar. Jadi kan untuk 2 orang ya. Tapi kalau nggak jimpet ya, nggak ditahan istilahnya gitu ya. Akhirnya membesar ya nggak sih. Senangannya sama mau apa? Mie. Iya, mie juga sih Bu. Mie apa? Mie instan, mie pangsit, apa mie ayam? Instan. Mie instan suka ambil nasi ya si An ya. Iya. Terus yang manis-manis ya apa? Kalau manis minumnya enggak, udah saya kurangi. Minum manis wis enggak? Enggak. Tapi juga makan jajan gitu kadang suka. Jajan sing manis-manis, ngemil ngono. Tak delok lho lan. Iki tinggi-tinggi 30. Kok mundake 1 kilo dadi 4 kilo iki piye? Berarti minumannya wis enggak. Konsumsi nasi biasa, ngemilnya oke, bakso. Jarang. Gorengan, yang tepung-tepung. Iya, kalau tepung-tepung itu masih. Gorengan berarti. Iya, gorengan. Crispy. Jadi wis pokoknya lapar dituruti ya maem terus ngono pokoknya ya. Untungnya usia 38 minggu sudah lahir ya. Lalu ini petang 10 minggu, 4 kilo lebih berarti. Iya. Tapi untungnya lahir kuat yo, panggilnya besar untungnya gitu loh. Tapi prosesnya juga cepet loh ya. Datang kan buka berapa kemarin? Buka 2 langsung. Buka 2, buka 4, buka 8, langsung lengkap ya. Cepet ya. Keluar itu yang agak lama. Iya. Kalau pembukaannya cepet ya alhamdulillah. Keluarnya ya sekarang ngeluarin bayi 4 kilo. 4 kilo butuh berjuang. Enggak untat ya toh, maju mundur. Untuk turunnya kepala yang signifikan yang serut gitu kan perlu bantuan ya kemarin ya. Akhirnya 4 orang yang ngeden ambek samian maksudnya. Iya enggak sih? Orang 3 itu. Pertamanya 2 orang tapi kurang tekanan terus suami saya suruh bantuin jadi 3 orang. Kalau ya berat ya 4 kilo. Terus tenaganya sampean, powernya ya bisa sih untuk. Makanya anjene terlalu besar ya bayinya ya 4 kilo ya. Pengalamannya sampean ya pengira nggak lek bayinya sampean lahir 4 kilo? Ya mungkin sih mengira tapi dari pola makan itu loh. Keluarnya kayak gitu, gak mengira sih Bu. Seru tapi Mbak pengalamannya menegangkan, seru apa apa menurut sampean? Belum pernah sih Bu. Jadi kayak melihat apa ya? Langsung 4 kilo ya. Kan biasanya paling besar itu 3,7 itu kayak besar. Ternyata aku lebih besar. Nanti anak kedua kira-kira ya apa digowedekno maneh apa? Kayak Karena anak kedua nanti ya pengalamannya sama nanti yang 3 kan gampang lapar. Kira-kira sampean kuat nahan enggak? Insya Allah sih kuat. Eling-eling dipuasain aja sih. Kalau eling itu jahitannya soalnya kemarin jahitan lagi ya. Iya. Habis dijahit terus itu dibersihin lagi terus dijahit lagi. Habisnya sampean kan kurang. Itu juga berhubungan sih ya.
Belum pendarahan itu. sempat, iya, belum sempat cek HP atau ya apa? Waktu Belum. TN3. Belum. Ada rencananya kapan? Belum. Nggak ada rencana, Iya. iya toh. Kebanyakan pasien yang saya wawancara itu, Yang kalau TN1 itu HP-nya kurang, TN3 udah nggak ngecek lagi, gitu loh. Itu kan kalau HP-nya kurang kan resiko lahir prematur, resiko perdarahan yang paling banyak. Terus suplai-suplai vitamin dari plasenta ke bayinya juga kurang, seperti itu. Tapi yang paling sering itu adalah perdarahan. Makanya semuanya langsung diinfus karena HP-nya kurang. Jadi untuk perlindungan takutnya terjadi pendarahan. Itu wis banyak terjadi gitu loh. Sesuai teori itu memang terjadi pendarahan karena kontraksi uterus yang lembek. Jadi bikin pendarahan. Jadi seperti itu. Nanti untuk kehamilan kedua, buat pelajaran yang sekarang ya. Iya. Yang pertama, babinya sudah jangan sampai kurang. Terus yang kedua, bayinya jangan terlalu dibesarkan. Telung kilo kan nanti anak kedua gak jahitan. Telung kilo, ya kan? Jadi resikonya kalau abinya kurang itu itulah apa? Kadang-kadang gak kepikiran nanti cek maneh gitu loh. Belum kepikiran ada yang artinya cek HP minggu depan misalnya sekarang sudah lahiran. Kalau HP-nya normal, yo kayak infus-infusan gitu. Normal kan paling nggak minim kan 12. Terus nanti mau KB apa? belum tahu. Belum tahu juga. Padahal hamil itu wis ono ndek menyambut persalinan rencana KB yang akan digunakan itu sih hamil loh. Si hamil itu ditakoki KB sik urung melahirkan. Sekarang sudah melahirkan rencana KB apa sih urung ngerti. Yang wis benci nifas bikin gemuk itu ayudi. Soalnya sama lah pawaan lah, iki wis sakmene gedene lho. Jadi sama kena hormon suntik atau implan atau itu pil itu pasangnya bikin besar. kapan? Nifas kalau sudah mau bersih. Masih nifas itu bisa. Ya. Nah, itu sekarang idik nih Mbak. Soalnya nifas kan sekarang nggak sampai 45 hari, kadang 2 minggu sudah selesai. Gak kayak zaman dhisik, karena vitaminnya kan sekarang sudah terpenuhi ya, nggak seperti itu. Sampean pulangnya kita anter, apa Pak mau sendiri? Dijemput. Oh, dijemput. Berarti aku gak nganter ke rumah gitu ya. Oke. Pengalamannya seru pokoknya ya. Melahirkan bayi 4 kilo ya. Ya, perjuangan. Jadi kalau bayinya besar, makannya sama kira-kira ping telu sedina cukup apa ora? Kalau makan sih di porsinya kayak dikurangi. Kayak sampean waktu menyusui ini loh. Kalau menyusui Kira-kira sampean mam sedina ping telu cukup apa ora? nggak tahu, belum pernah juga kan Bu. Sampean sebelum hamil makannya berapa kali? 3 kali itu. Sampean menyusui kira-kira gawe wong loro? Gak diping ping pindho. Kurang kan. 3 kali 2. Iya. Ya, berarti 6 kali. Loh, iya enggak? Ya kan? Kan sudah berdua sekarang. Bayinya petang kilo, duduk bayi 2,5 kilo. Ya. Jadi makanya ya segitu, sampean baru mencukupi artinya. Oleh stres, makannya yang banyak, tetap harus diisep sama bayinya. Lek nggak diisep bejana ya ora metu. Kalau Asia dipompa ya ora metu. Yang mengeluarkan adalah isapan bayi. Istirahat cukup. Ini biasanya ngantuk-ngantuk. Yang ini Mbak. Soalnya kan malam itu kan melek ya. Jadi biasanya ngantuk-ngantuk ya ini ya tidur aja. Ya. Boleh Bu. Pagi-pagi katanya kan biasanya ada yang orang tua jadwalku tidur itu jam 7 pagi sampai jam 10 siang Mbak. Lek menyusui. Jadwalku itu wis. Gak bisa diganti gugat. Ya gak apa-apa. Soalnya kan memang istirahat itu untuk memproduksi ASI. Ya. Padahal anak senengnya ya pengaruhnya nang sampean dhewe, ASInya nggak lancar karena istirahatnya kan kurang. Itu soalnya pasti bayi kalau pagi habis mandi pasti tidur. Nah disitulah sampean baru bisa istirahat. Jadi harus istirahat sampean. Ya muka-muka kalau senengnya ya, soalnya aku kan gak ada omai sampean. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Revi sudah berbagi. Izin share nanti ke medsosnya Bidan Cici ya. Jadi aku gak nganter pulang ya. Aku gak ngerti, gak ada mobil di depan soalnya tak kirain aku tak anter di sini. Nanti dijemput kok. Oh ya wis habis ini stay di sini dulu, kita foto dulu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.